Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan tugas yaitu nomor 4, di mana buat program untuk menghitung hasil pangkat dari deret suatu bilangan. Contoh satu input 4, output dihitung dengan cara, artinya dia akan mengeluarkan output 1 sampai 3. Kalau misalnya dia input 4, artinya dia 1 sampai 3, lalu dipangkatkan 4. 1 sampai 2, 3-nya ditambah, jadi 6 pangkat 4. Oke. Di sini saya sudah punya programnya. Sebelum itu, eh, oke. Nah, ini pertama algoritmanya terlebih dahulu. Kita apa? Kita jelaskan terlebih dahulu. Nah, di mana program pertama itu memulai. Kedua, program mendeklarasikan variabel. Nah, kita harus mendeklarasikan variabel n. N itu untuk menyimpan nilai yang dimasukkan pengguna. Oke, jumlah untuk menyimpan hasil penjumlahan deret dari 1 sampai n itu -1. Itu disimpan di mana? Oh ya, ini untuk jumlah untuk menyimpan hasil jumlah itu, variabel jumlah itu untuk menyimpan hasil penjumlahan deret dari 1 sampai n-1, karena apa? Di output nilai itu kan misalnya dia input 5, dia maka 4 gitu. Jadi n kurang 1. Hasil bertipe log. Oke, hasilnya bertipe long-long karena hasilnya itu pasti akan misalnya menginput apa tuh hasil yang beribu-ribu itu di integer itu kadang tidak terhitung. Jadi kalau di long-long ini dia akan masuklah ininya nilainya. Lalu i sebagai variabel perulangan untuk menghitung jumlah deret. Nah, i-nya untuk perulangan, j sebagai variabel perulangan untuk proses pemangkatan. J-nya sebagai apa tuh pangkatnya gitu. Lalu yang ketiga, program menampilkan pesan masukan n. Artinya kita memesan di apa tuh di layar itu menampilkan masukan n. Nah, jika sudah memasukkan n, user akan memasukkan nilai n. Lalu program menyimpan ke variabel n. Nah, maka si user itu akan ketika kita menginput si nilai n, dia akan disimpan ke variabel n. Lalu program melakukan perulangan pertama dari i sama dengan 1 sampai i kurang dari n untuk menghitung jumlah deret. Artinya perulangan i itu akan i kan dari satu itu kan dari 1. Nah, misalnya n itu 5, jadi dia akan mengulang sampai i-nya itu sampai dengan 5. Jika dia 5, dicek apakah 5 kurang dari 5, maka dia akan tidak memenuhi, maka dia akan keluar dari si perulangan pertama. Lalu keenam, di dalam perulangan pertama, program menampilkan angka. Nah, seperti yang saya bilang tadi, dia akan menampilkan angka i diikuti tanda plus. Artinya, dia akan menampilkan 1, yaitu i-nya tadi 1, lalu diikuti tanda plus, ditambah untuk outputnya. Lalu nilai i ditambahkan ke variabel jumlah. Nah, jadi nilai isi i-nya itu ditambahkan ke variabel jumlah. Jadi jumlahnya variabel i. Setelah perulangan pertama selesai, program menampilkan jumlah deret. Nah, diikuti nilai jumlah lalu menampilkan pangkat dan nilai n. Program melakukan perulangan kedua dari j sama dengan 1 sampai j kurang sama dengan n untuk menghitung pemangkatan. Nah, seperti kan misalnya si n tadi kan 5. Nah, karena pangkatnya itu harus dari 5, maka j itu kurang dari 5. Jadi gitu. Di dalam perulangan kedua, variabel hasil dikalikan dengan jumlah setiap perulangan. Nah, di mana ketika di dalam perulangan kedua itu, hasil itu akan dikalikan dengan nilai jumlah setiap perulangan. Jadi setiap perulangan dia akan mengalihkan dengan nilai jumlah. Jadi hasilnya apa? Variabelnya akan berubah-ubah lagi, update lagi. Lalu proses ini menghasilkan nilai jumlah di pangkatan n jumlah pangkat n. Artinya dia akan telah dijumlahkan di pangkat n. 9. Setelah perulangan kedua selesai, program menampilkan hasil pemangkatan dan diikuti nilai hasil. Nah, ketika sudah selesai perulangan kedua, dia akan menampilkan
hasil pemangkatan sama dengan lalu diikuti nilai hasil. Nah, hasilnya itu ya nilai hasil tadi berapa gitu. Program selesai. Nah, itu untuk algoritma deskriptifnya. Lalu untuk pseudocode-nya, pertama n, variabel n, i, j, integer, jumlahnya juga integer, hasilnya long karena hasilnya tuh memuat banyak lah tip ini ya. Apa sih jumlahnya. Lalu begin untuk memulai. Lalu write, kita tulis masukkan n, read n, baca n, nilai n. Lalu jumlah itu diisi dengan 0. Ini tanda panah karena pseudocode jadi dia tanda panah. Lalu hasil juga itu diisi dengan 1 tanda panah. Lalu untuk pseudocode core-nya itu for i diisi dengan 1 sampai 2. Sampai yang berapa tadi? N kurang 1. Lalu lakukan, do itu lakukan. Nah, lakukan kan karena di dalam for itu banyak statement, maka ditulis lagi begin, lalu write, tulis i, lalu jumlahnya itu diisi dengan jumlah plus i, lalu n untuk di dalam for statement for ini. Lalu setelah keluar dari for, dia akan menuliskan jumlah deret lalu sama dengan jumlah pangkat n. Nah, ini akan ditampilkan jumlah pangkat n-nya. Jika sudah, dia akan masuk ke perulangan kedua, for j itu diisi dengan 1 sampai n, lalu lakukan hasil diisi dengan hasil kali jumlah. Lalu tulis hasil pemangkatan sama dengan hasil, lalu n terakhir. Karena ini nggak perlu lagi begin, karena cuman ini aja, for-nya itu temanya cuma hasil sama ini. Terus platnya di luar for. Oke, itu dia. Nah, untuk proses running-nya, dia itu akan seperti ini. Nah, ketika kita masukkan nilai 5, nah dia akan memunculkan seperti ini. Nah, di dalam sebelum kita munculkan ini, dia akan menjalankan dulu programnya untuk menampilkan masukan n. Nah, kita masukkan n dulu, lalu kemudian masukkan 5. Nah, tadi sudah saya masukkan 5. Nah, maka n-nya diisi dengan 5. Jadi n itu sama dengan 5. Nah, program mulai perulangan pertama untuk menghitung jumlah deret dari 1 sampai n kurang 1, artinya 1 sampai 4. Soalnya n dari 5 kurang 1 yaitu 4. Jadi 1 dari 4 sampai 4. Nah, masuk ke perulangan pertama. Iterasi pertama itu kan i itu sama dengan 1. Nah, program akan menampilkan i-nya yaitu 1 tadi, 1 plus, lalu jumlahnya itu diisi dengan 0. Karena tadi jumlah dari 0 ditambah 1 sama dengan 1 plus i tadi ya. Jadi 1. Lalu sama seperti tadi, tinggal diubah lagi. Program menampilkan 2 plus. Nah, karena i-nya tadi sudah ganti 2, jadi dia 2 plus. Nah, jumlahnya tadi diisi. Nah, si jumlahnya tadi kan jumlahnya 1, jadi dia jumlahnya 1 ditambah 2, i-nya 2 sama dengan 3. Nah, lanjut ke literasi ketiga, dan seterusnya sampai dia perulangan pertama selesai diperoleh jumlahnya 10. Jadi seluruh perulangan ini apakah dia ngecek apakah itu sama dengan 4, itu lebih kecil sama dengan lebih kecil n gitu. Maka dia cuma sampai 10 jumlahnya. Jadi program menampilkan jumlah deret lalu 10 pangkat 5. Jadi 10 itu dipangkatkan 5. Lalu program perulangan kedua. Nah, dia akan masuk ke perulangan kedua untuk menghitung pemangkatan jumlah n-nya. Artinya 10 pangkat 5 itu kita jumlahkan. Yang pertama, hasil itu kan sama dengan 1 kali 10. Artinya 10 kan. Iterasi kedua, 1 kali 10, 100. Dan seterusnya sampai 10.000 dikali 10, yaitu 100.000. Ya, 100.000. Nah, artinya hasilnya itu diisi dengan 100.000. Sudah ada hasil 100.000. Lalu program menampilkan outputnya, yaitu hasil pemangkatan 10.000. Program selesai dijelaskan. Oke. Nah, ini untuk CD code-nya. Dia sama seperti tadi. Dia itu pertama mengintegrasi lalu jumlah itu sama dengan 0, hasil sama 1 n. Lalu dia masuk ke dalam for. Jika dia benar, dia akan menampilkan is sama plus. Lalu jika sudah, dia akan masukkan proses, jumlah itu ditambah dengan sama dengan
sama dengan I, lalu dia akan naik ke I plus plus, lalu dia akan naik lagi, dia mengecek lagi seterusnya. Jika sudah sampai ini tidak memenuhi syarat ini, dia akan ke sini false, false. Lalu dia akan mengeluarkan jumlah deret pangkat dan n. Lalu dia akan masuk perorangan lagi. Nah, kalau jika benar dia akan ngecek apakah memenuhi syarat. Jika iya, dia akan ke hasil kali sama dengan jumlah. Lalu dia akan ke J++. Lalu naik lagi perulangan. Lalu cek sampai perulangan. Sampai perulangan tidak memenuhi syarat. Lalu dia akan ke false. Lalu hasil pemangkatan. Lalu menampilkan hasil pemangkatan sama dengan hasil. Lalu N. Oke. Oke, itu saja dari saya untuk nomor 4. Sekian dari saya. Terima kasih.